Apakah Tuhan bisa memakai Anda? Wah, jawabannya baik sekali. Ini jawaban anak Tuhan yang saudara sungguh-sungguh percaya. Kalau Tuhan bisa memakai hidup Anda yang kelihatannya biasa-biasa saja, kehidupan kita yang sibuk, ya kan? Kehidupan kita yang banyak kelemahan dan banyak dosa, bisakah Tuhan itu benar-benar pakai kita? Hari ini kita akan melihat anak Tuhan yang menurut saya mungkin anak Tuhan yang paling enggan di seluruh Alkitab gitu. Seseorang yang karakternya yang paling tidak mungkin bisa dipakai Tuhan. Ini saya sedikit mau muter kan. Hari ini saya nggak mau menunjukkan karakter yang hebat, tapi sebaliknya saya mau kasih saudara contoh yang negatif. Seseorang yang karakternya paling menyebalkan gitu, paling enggan, paling nggak mau dipakai Tuhan. Tapi ini pelajarannya. Saya kasih tahu dari awal. Tetapi Tuhan tetap pakai dia. Menariknya, malah hidupnya mengikuti pola hidup Yesus Kristus sendiri. Hari ini pelajarannya sangat simple. Kalau Tuhan bisa pakai orang ini, maka Tuhan benar-benar bisa pakai saudara dan saya. Ya, kalau Tuhan bisa pakai orang ini, sebentar saya akan memperkenalkan dia, maka Tuhan benar-benar sungguh-sungguh bisa memakai Anda semua di sini untuk membawakan suatu dampak yang positif. Amin. Kita lihat sama-sama hidup seorang yang namanya Simson. Ya, seorang yang namanya Simson, kita buka di Hakim-Hakim pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-16. Nggak apa-apa, kita akan lompat-lompat sedikit ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang ngatur di belakang, maaf saya repotin sedikit. Tapi kita buka sama-sama di Hakim-Hakim 13 dulu. Hakim-Hakim 13 sampai Hakim-Hakim 16 itu adalah ceritanya seorang yang bernama Simson. Dan tenang saja, kita tidak akan baca semuanya, semua 4 pasal ini karena nggak ada waktu, nanti kebaktiannya nggak selesai-selesai, saudara bisa baca sendiri di rumah. Tetapi nama Simson tidak asing buat saudara sekalian mungkin. Ada di sini yang belum pernah mendengar ceritanya Simson, ada nggak? Semuanya kira-kira tahu ya. Boleh slide yang ada gambar Mas Simpson. Versi populernya Simpson, ya, boleh slide-nya. Versi singa gitu. Kayak ini kita punya gambaran Simpson tuh kayak begini ya kan, benar kan ya? Jadi kayak pahlawan, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia punya kekuatan yang hebat seperti Hercules begitu kan. Tetapi karena digoda seorang wanita, namanya siapa? Delilah, Simson kasih tahu rahasia kekuatannya, gitu kan ya? Kekuatannya lenyap, dia ditangkap oleh orang Filistin. Tetapi di saat-saat terakhir, seperti semua film yang sangat menarik, saat-saat terakhir ini, Simson berdoa minta tolong supaya Tuhan mengembalikan kekuatannya. Sekali ini saja Tuhan telah kembalikan kekuatanku. Singkat cerita, Tuhan mengabulkan doa Simson. Dia merubuhkan satu rumah penuh dengan orang-orang Filistin dan Simson mati bersama mereka. Pelajarannya dari cerita Simson biasanya apa? Hati-hati sama godaan wanita gitu kan ya. Versi ini nggak salah sih saudara, tetapi kurang lengkap. Hari ini saya mau membantu saudara lebih dalam masuk ke kehidupan Simson. Nah begini, kitab Hakim-Hakim itu menceritakan sebuah masa yang gelap di dalam sejarah Israel. Bangsa Israel sudah sampai di tanah perjanjian. Mereka sudah diberi instruksi oleh Yosua untuk taat sama Tuhan. Jadi mereka sudah menikmati negaranya, dikasih instruksi. Tetapi yang terjadi adalah Hakim-Hakim 13 ayat 1. Ini seperti rangkuman kondisi bangsa Israel pada saat itu. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara buka Alkitab supaya yang di belakang mungkin nggak bingung ya, putar-putar. Kalau bisa ya boleh, kalau enggak ya. Tapi ya yang baik kalau kita membiasakan membuka Alkitab juga ya. Oke, bagus. Hakim-Hakim 13 ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, itu adalah rangkuman kondisi dari bangsa Israel pada saat itu.
Kalau boleh kembali ke slide-nya. Jadi begini saudara, yang terjadi di seluruh kitab Hakim-Hakim itu seperti siklus. Siklusnya seperti ini. Jadi yang pertama, bangsa Israel memberontak. Kemudian kan Tuhan marah. Terus dia marah dengan cara dia mendatangkan musuh-musuh Israel, seperti bangsa Filistin, itu bikin mereka sadar, untuk bikin mereka bertobat, untuk bikin mereka cari Tuhan. Nah Tuhan, karena Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, dia membangkitkan yang namanya hakim-hakim, begitu. Nah hakim-hakim pada zaman Israel itu bukan seperti hakim kayak zaman sekarang, bahwa pakai palu, ketok gitu ya, bikin orang penjara, bukan begitu. Hakim-hakim pada zaman itu adalah seperti pahlawan nasional, begitu, seperti pendekar, gitu. Seseorang yang dipanggil Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuhnya. Itu hakim-hakim. Nama hakim-hakim yang mungkin saudara tahu: Gideon, Deborah, Yefta, ya pernah dengar ya, Simpson. Tadi kan ada hakim-hakim. Kemudian setelah ada hakim-hakim, Israel kan menang. Mereka menikmati masa damai. Hore, kita selamat, tidak ada musuh lagi. Tuhan hebat, kita punya hakim-hakim yang memimpin kita. Tapi kemudian yang terjadi adalah berontak lagi bangsa Israel. Memang ini memang bangsa bandel gitu, seperti kita ya kan. Jadi seperti itu terus muter lagi siklusnya saudara. Pemberontak, Tuhan datang musuh, mereka bertobat, ada hakim lagi, ada muter terus seperti itu. Nah begini. Tapi ada patternnya begitu. Semakin lama pemberontakan orang Israel semakin parah, termasuk karakter hakimnya. Di kitab Hakim-Hakim ada 12 hakim. Hakim yang pertama itu karakternya paling bagus. Hakim yang nomor 12 yang terakhir itu karakternya yang paling jelek, yang paling jauh dari Tuhan. Hakim yang terakhir melambangkan semua yang salah tentang bangsa Israel. Mau tebak nggak siapa hakim terakhir? Simpson. Tapi Simpson itu nggak mulai seperti kayak gitu. Dia nggak lahir terus tiba-tiba jadi hakim yang jelek. Tidak, justru sebaliknya. Ayo kita lihat sama-sama ya, Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai 5. Kita melihat permulaan kehidupan dari seorang Simpson. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian: memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Wow. Kelahiran Simpson itu penuh dengan mujizat, ya. Seperti Tuhan Yesus kan ini kan nggak bisa punya anak, seperti kelahiran yang supranatural gitu. Ibunya mandul, malaikat datang, gitu kan. Dia dipanggil menjadi nazir Allah, maksudnya itu dikhususkan untuk panggilan yang mulia. Dari awal sudah dikasih tahu anak ini akan lahir untuk apa? Menyelamatkan bangsanya dari orang Filistin. Bisa bayangkan nggak kalau saudara bisa ketemu sama ibunya Samson? Ibunya nggak punya anak, kemudian tiba-tiba ada malaikat datang malam-malam kasih tahu, tenang aja, kamu akan punya anak, dan anak kamu akan dipakai luar biasa memimpin sebuah revolusi, kayak begitu kan ya. Dengan kata lain, Simpson mulai dengan harapan yang besar. Simpson mulai dengan talenta yang luar biasa. Simpson mulai dengan panggilan yang jelas. Kalau dia masuk ke sekolah sudah jelas jurusannya, masuk ke TNI misalnya, jadi tentara, atau dia masuk ke politik. Tapi Simpson enggan mengikuti panggilannya. Dia sepertinya tidak mau dipakai Tuhan. Setelah 10 tahun saya melayani Tuhan, saya perhatikan orang itu bukannya tidak bisa dipakai Tuhan, tetapi tidak mau. Kenapa tidak mau? Kita lihat hidup Simpson lagi ya. Simpson ini adalah orang yang dipimpin dengan panca inderanya. Orang yang dipimpin dengan panca inderanya. Kalau kita lihat sebentar di Hakim-Hakim 13 ayat 24,
Ya, kita telusuri sebentar. Hakim-Hakim 13 ayat 24. Lalu perempuan itu melahirkan, nyambung ya dari tadi ya. Ini mama ibunya Simson. Melahirkan seorang anak laki-laki dan memberikan nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahalidan yang terletak di antara Zorah dan Esitaol. Lanjutkan. Simson pergi ke Timna. Ini hal pertama yang Simson lakukan setelah dia bukan sekali lahir, tapi kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan seorang Simson ya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ternyata Delila bukan yang pertama, Bapak Saudara. Tahu nggak? Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna, aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Nah, semintas baca mungkin yang dilakukan Simson ini biasa aja. Suka perempuan kok nggak boleh menikah gitu kan ya? Kan taksir gitu loh. Saya suka sama dia, tolong dong dilamar gitu kan. Tapi firman Tuhan menulis misalnya di Ulangan 7 tidak boleh orang Israel menikah dengan orang yang bukan Israel. Makanya di sini orang tuanya keberatan. Masa nggak ada sih yang dari bangsa kita gitu loh. Jadi ini melanggar firman Tuhan. Apalagi jangan lupa Bapak Saudara, Simson ini kan hakim pilihan Tuhan. Dia kan harusnya jadi teladan begitu loh, ya kan? Dia kan harusnya menjadi model iman. Tapi dia nggak peduli. Dia bodoh amat dengan panggilan dia. Pokoknya aku suka dia, aku mau sama dia. Dan kata melihat di situ di ayat 1-2 membawa arti Simson digerakkan oleh penampilan dan keinginan pribadinya. Dia tidak peduli dengan firman Tuhan, dia tidak peduli dengan kepentingan bangsa Israel, dia tidak peduli dengan prinsip-prinsip Alkitab. Pokoknya aku lihat, aku suka, aku mau. Tidak hanya itu, dia juga melawan orang tuanya, ya kan? Simson ini seperti anak yang manja. Apa yang dia mau harus dapat sekarang. Dia bilangkan dilamar sebab dia yang kusukai. Di dalam bahasa aslinya itu lamar sebab dia itu baik di mataku. Sekali lagi bahasa panca indera, dia baik di mataku. Artinya dia baik menurut standarku, dia baik menurut perasaanku, tapi belum tentu baik untuk sesuai dengan standarnya Tuhan. Ini pertemuan pertama Simson dengan seorang wanita. Nanti di pasal 16 Simson akan tidur dengan seorang perempuan sundal orang Filistin. Makanya tidak aneh waktu kita ketemu sama Delila, perempuan yang nomor 3, Simson jatuh. Karena dia sudah terbiasa dengan apa saudara? Memuaskan hawa nafsu dan panca inderanya. Hidupnya didikte, disetir oleh apa yang dia lihat, apa yang dia rasa. Jadi ini poin kita yang pertama. Kita bisa baca kenapa orang tidak mau dipakai Tuhan. Karena pertama, karena mungkin kita tidak peduli dengan kehidupan rohanimu. Kenapa orang tidak mau dipakai Tuhan? Karena Anda tidak peduli dengan kehidupan rohani Anda. Yang penting dalam hidup itu apa yang kelihatan, apa yang bisa diukur. Sama seperti Samson melihat dengan mata dia, Simson melihat dengan mata dia. Yang penting itu yang bisa diukur. Seperti apa? IP. Seperti apa? Pendapatan. Ada angkanya ya kan ya? Ada angkanya. Seperti apa? Berat badan, kurus atau langsingnya berapa kilogram. Seperti apa? Jabatan. Kan ada tuh titelnya apa. Seperti apa lagi? Jumlah jemaat. Makanya kalau bisa ketemu sama pendeta-pendeta, saya sadar pertanyaan yang pertama-pertama, gerejanya berapa orang? Itu yang itu gampang diukur, gampang kelihatan. Ya kayak kita mengaku yang rohani juga harus diperhatikan sih. Tapi kalau boleh jujur, bukankah kita kadang-kadang lebih mempedulikan yang kelihatan-kelihatan saja? Ya, yang rohani harus diperhatikan, iyalah harus ke gereja, iyalah harus berdoa, iyalah harus baca Alkitab, ya, tapi kalau ada waktu aja. Iyalah harus ke gereja, tapi kalau nggak hujan, misalnya. Tetapi pertanyaan begini, apakah itu yang Tuhan lihat, Bapak Ibu Saudara?
Apakah itu yang Tuhan ukur dalam hidup Anda? Berapa besar rumahmu? Berapa banyak uangmu? Apakah itu yang Tuhan ukur? Itu pertanyaannya, iya kan? Apakah itu barometer yang Tuhan pakai saat Dia melihat Anda? Bukankah yang paling penting dalam hidup itu adalah penilaian Tuhan? Bukan penilaian manusia, bukan panca indera kita. Jadi itu yang pertama ya. Tahukah saudara juga kalau Simson itu tidak pernah memimpin bangsa Israel melawan orang Filistin? Tidak pernah saudara. Kalau saudara baca hakim-hakim sebelumnya, semuanya ada perangnya. Jadi hakim-hakim sebelumnya itu mereka melihat, oke, bangsa Israel ditindas dengan bangsa apa gitu, saya lupa persisnya. Kemudian karena mereka ditindas, hakim-hakim ini Gideon, Jefta, Deborah, siapalah, mereka maju sebagai pemimpin. Mereka memimpin, ayo kita perang lawan mereka atas nama Yahweh, atas nama keadilan. Jadi ini mereka adalah pemimpin. Sedangkan Simson satu-satunya hakim yang tidak pernah pimpin perang demi bangsanya. Sebaliknya, kita banyak baca cerita kisahnya Simson. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara jeli, semua konflik Simson dengan orang Filistin itu pribadi semua. Dia sendirian lawan mereka. Misalnya, konflik yang pertama, saudara tahu nggak gimana ceritanya mereka bisa bertengkar? Gara-gara Simson kalah taruhan. Itu konflik pertama. Kemudian konflik yang kedua itu lebih lucu lagi, saudara. Mereka ada masalah. Simson akhirnya membuat marah bangsa Filistin. Kemudian, jadi mereka dia dan bangsa Filistin ada problem, ada perkara begitu ya. Kemudian bangsa Israel suatu saat. Jadi setelah Simson ada masalah dengan bangsa Filistin, Simson lari ke gua begitu, atau tinggal di sebuah gua. Bangsa Israel 3.000 orang mencari dia, bangsanya sendiri mencari dia dan berkata kepada Simson, ini semua di Hakim-Hakim 15 ayat 11 sampai 13, saudara bisa baca sendiri. Bangsa Israel itu bilangnya seperti ini kalau bahasa modern. Hei Son, kan Simson kan, Son, kamu bikin marah Filistin ya? Kamu nggak tahu mereka itu siapa? Mereka itu kan bos kita, mereka yang mengatur negara kita. Gila kamu bikin masalah. Udah, kita tangkap kamu ya, kita mau bawa kamu ke orang Filistin. Begitu saudara. Jadi ini bangsanya sendiri mau menangkap Simson untuk diserahkan kepada orang Filistin. Kemudian Simson bilang, benar ya, kamu cuma menyerahkan aku ya, kamu nggak nyerang aku ya. Iya, kita nggak akan nyakitin kamu. Ini 3.000 orang cuma datang, jaga-jaga kalau kamu marah sama kita, nanti kamu kan nyerang kita akan ikat kamu, kita akan bawa kamu ke Filistin, ke orang Filistin. Jadi ini lucu sekali episodenya. Dengan kata lain, Simson dengan bangsanya sendiri tidak punya hubungan yang baik. Dua-duanya sama-sama takut, dua-duanya sama-sama egois. Mereka nggak peduli dengan kondisi bangsanya. Bangsa Israel nggak peduli dengan kedaulatan Tuhan. Simson juga nggak peduli dengan menyelamatkan bangsanya. Ini membawa kita ke alasan yang kedua. Kenapa kita tidak mau dipakai Tuhan? Yang selanjutnya, alasan yang kedua, karena mungkin Anda hanya terlalu peduli dengan kepentingan pribadi. Terlalu peduli dengan kepentingan pribadi kita. Sama seperti Simson yang tidak peduli dengan agendanya Tuhan, yang tidak peduli dengan bangsa Israel yang ditindas. Kita juga kurang peduli sama kebutuhan orang lain, sama kepentingan gereja, sama masalah-masalah di sekitar kita, dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak di dunia ini. Yang penting buat kita adalah hidupku dulu, aku dulu, keluargaku dulu, usahaku dulu, jabatanku dulu, reputasiku dulu. Baru kalau ada ekstra, baru kalau bisa, baru kalau posisiku aman, baru aku peduli sama kamu, dan kamu. Yang penting aku makmur, bodo amat orang lain gimana, biarin di luar sana gimana, kondisi gereja gimana, orang-orang yang belum kenal Yesus gimana, itu gak begitu penting. Lagian ada orang yang lebih rohani daripada aku, lagian ada Pak Pendeta, dia aja yang pusing, gak usah saya. Karena urusanku sudah banyak di toko. Yang penting aku beres dulu, rumahku tak atur dulu, keluargaku tak bereskan dulu, waktuku supaya jelas dulu.
Tapi sampai kapan, saudara? Saudara tahu nggak ada apa tuh kayak semacam kartun atau patung di mana-mana, tiga monyet yang tutup mata, tutup telinga, sama tutup mulut. Tulisannya kemudian see no evil, tidak melihat kejahatan, hear no evil, tidak mendengar kejahatan, speak no evil, tidak bicara kejahatan. Itu maksudnya adalah kadang-kadang kita seperti monyet itu, kita nggak mau lihat masalah, kita nggak mau dengar kesulitan di gereja, kita juga nggak mau ngomong kalau ada sesuatu yang perlu kita utarakan, menginjili misalnya, nggak mau ngomong, takut ntar ini. Makanya kita nggak mau dipakai Tuhan. Dan yang alasan yang terakhir, kenapa kita tidak mau dipakai Tuhan? Karena slide yang selanjutnya, karena kenapa kita tidak mau dipakai Tuhan? Menurut saya ini mungkin yang paling banyak mungkin ya. Karena mungkin kita mengira kalau ikut Tuhan itu tidak menyenangkan, gitu kan? Dipakai Tuhan itu nggak kedengaran enak gitu loh, nggak kedengaran asik gitu loh. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, begitu kan ya? Harus begini, harus begitu. Nggak enak dipakai Tuhan, enakan dipakai diri sendiri, ya kan? Lebih pas rasanya. Tapi benarkah begitu? Benarkah saudara? Coba deh, saudara pernah nanya kan? Benarkah ikut Tuhan itu nggak enak? Benarkah dipakai Tuhan itu nggak enak? Itu benar apa enggak? Simpson adalah seorang nazir Allah, ya. Simpson adalah seorang nazir Allah. Ada 3 syarat seseorang menjadi seorang nazir. 3 syarat. Simpson tidak boleh minum anggur, tidak boleh menyentuh mayat, dan tidak boleh mencukur rambutnya. 3 syarat ini. Ketiganya adalah tanda. Kenapa nggak boleh? Karena ini tanda orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Begitu. Tidak boleh minum anggur, tidak boleh menyentuh mayat, tidak boleh cukur rambut. Simpson, kalau saudara baca ceritanya, berhasil melanggar ketiganya. Waktu dia menikah, dia minum anggur, pestanya 7 hari lamanya. Dia menyentuh mayat paling tidak 3 kali. Dan tentu yang paling jelas adalah saat dia membiarkan rambutnya dipotong kan oleh Delilah. Nah, mari kita lihat cerita yang terkenal itu ya. Kita lihat cerita yang terkenal itu di Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 6. Akhirnya kita sampai di bagian yang kita semua biasanya sering dengar ya. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 6. Sesudah itu, Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Ini yang nomor 3 nih di ceritanya. Populer juga ya si Simpson ya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Wow, masing-masing raja 1.100 perak, banyak sekali. Ini nggak cuma satu raja, ini lebih dari satu raja. Ya. Lalu berkatalah Delilah kepada Simpson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Simpson, nama Simpson itu artinya matahari kecil. Nama Delilah artinya malam. Jadi dari awal sang penulis memberi kita petunjuk nih. Ini seru sekali ya. Wah, petunjuk, hati-hati sama perempuan malam, kira-kira begitu kan? Matahari sama malam ini bahaya ini. Nah, motivasi utama Delilah adalah jelas uang. Dikasih tahu 1.100 perak, itu jumlah yang sangat banyak. Tetapi buat saya yang mengejutkan Bapak Saudara adalah ayat 6. Ayat 6. Delilah dari awal pengen tahu rahasianya Simpson. Tujuannya apa? Untuk ditundukkan. Ini keterbukaannya luar biasa sekali. Kasih tahu dong rahasia kekuatanmu supaya aku bisa mengikat dan menundukkan. Menundukkan di situ artinya menderita atau sengsara. Jadi ini dari awal perempuan ini ingin membuat Simpson menderita. Menderita gitu. Mungkin Simpson kira bercanda, tapi namanya orang jatuh cinta. Ya mungkin dikasih tahu ya. Nah, kita tahu kalau saudara masih ingat ceritanya, Simpson akhirnya menceritakan bagaimana dia bisa 3 kali kan, 3 kali
dia menceritakan kalau kamu begini, kalau kamu begitu, kekuatanku akan hilang. Sepertinya saya ada slide-nya deh. Coba slide yang selanjutnya. Jadi dari awal, yang bikin saya kaget dari awal, Delila ini nggak sembunyi-sembunyi gitu loh. Ini kalau jadi mata-mata ini kurang pintar Delila ini. Jadi dari awal udah dikasih tahu dulu, aku mau masakan kamu, rahasianya apa, begitu. Tapi Simpson kan kasih tahu dia kayak seperti main-main. Saya nggak akan tunjukkan semua. Tapi 3 kali, kalau saudara masih ingat di pelajaran Alkitab, 3 kali Simpson kasih tahu kalau kamu begini, aku akan hilang kekuatan. Kemudian langsung tentara Filistin datang kan, coba tapi nggak bisa. Berulang 3 kali. Jadi Simpson ini sudah tahu loh. Dikasih tahu sama Delila, tiba-tiba langsung terjadi. Berarti kan harusnya Simpson ini sudah tahu kan, kalau Delila ini nggak benar begitu loh. Kalau Delila ini yang bocorin rahasia, lo kok bisa tahu begitu kan ya? Mengerti maksud saya saudara ya? Jadi ini bukan masalah sembunyi-sembunyian begitu. Makanya waktu saya baca akhirnya Simpson kasih tahu potong rambut, saya bingung gitu. Pernah nggak sih saudara baca ini? Kok goblok banget ya si Simpson gitu loh? Kok nggak masuk akal gitu? Kenapa? Sudah dikhianati 3 kali, sudah dibikin ditipu 3 kali sama Delila, masih aja dikasih tahu, masih aja dibocorin rahasianya. Kenapa? Nah, ada beberapa penjelasan yang ditawarkan. Slide selanjutnya, bisa jadi ada orang yang bilang memang kalau kita lihat karakter Simpson selama ini dia mungkin orangnya nggak pintar begitu. Biasa kalau ada ekspresi di bahasa Inggris, namanya all brawn and no brain. Maksudnya cuman hebat, cuman otot doang, tapi nggak ada otak gitu. Otot saja nggak ada otak. Bisa jadi, nggak tahu. Kedua, bisa juga Simpson tuh orang yang sombong. Karena selama ini memang benar, selama ini dia selalu menang sama orang Filistin. Selama ini kekuatan dia selalu menjadi solusi semua masalah dia. Dia mungkin merasa dipotong rambut nggak apa-apa lah, pasti masih bisa keluar. Dengan kata lain dia sok jago. Atau bisa jadi faktor utamanya adalah mungkin ya godaannya Delila begitu kan ya. Makanya kalau kita baca di Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai 16, Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai 16, ini rengekan si Delila. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku, padahal siapa yang mempermainkan gitu kan ya. Dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Jadi bisa jadi juga Simpson tergoda gitu. Saya rasa ya, ketika penjelasan bagusan itu mungkin ada benarnya, mungkin gabungan dari ketiganya itu. Tapi menurut saya begini, Simpson memberitahu Delila rahasianya karena dia mau lari dari panggilannya. Dia mau jadi orang normal, dia mau jadi Kristen biasa-biasa gitu ya. Dia nggak mau dipakai Tuhan, dia nggak mau jadi hakim. Udahlah, mumpung ada ini. Makanya dia main-main kan sama Delila, dari tali ngomong ke rambut juga dia main-main begitu dengan panggilannya. Saya rasa dia kasih tahu rahasianya karena dia tidak mau mengikuti panggilan Tuhan begitu. Cerita Simpson adalah cerita yang tragis. Selanjutnya, cerita tragis anak Tuhan yang menghambur-hamburkan talentanya, yang lari dari panggilan yang Tuhan berikan. Saya ada quotation di dalam bahasa Inggris. Di situ artinya, hal yang tersedih di dalam hidup ini adalah talenta yang dihambur-hamburkan, tidak dipakai. Hal yang paling sedih di dalam hidup ini adalah kita tidak memakai talenta yang Tuhan berikan. Itu menyedihkan sekali. Itu menyedihkan sekali. Tetapi di sini kabar baiknya, saudara. Ini yang saya rindu Bapak Saudara tangkap. Kita sudah melihat hidup Simpson seperti itu. Ini orang yang enggan sekali, nggak mau, dia mau lari dari panggilan Tuhan. Ini orang yang hidup dengan nafsunya. Ini orang yang hanya peduli dengan hidup kepentingannya sendiri. Ini orang yang mau lari menghambur-hamburkan talentanya. Tetapi meskipun Simpson hidupnya seperti itu, Tuhan tetap memakai dia. Nama Simpson muncul di daftar pahlawan iman di Ibrani 11.
Artinya dia diakui di perjanjian baru. Artinya rencana Tuhan tetap berjalan meskipun Simpson kelihatannya melawan Tuhan di setiap kesempatan. Di sini kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan, kedaulatan Tuhan itu seperti bisa override gitu ya, bisa menggantikan mau sekacau apapun hidup kita, mau separah apapun kita, Tuhan bisa membenarkannya. Mau sebengkok apapun kita, Tuhan seakan-akan bisa kasih jalan lain, membuka jalan supaya kita bisa kembali ke arah yang benar. Kalau kita percaya ini, Bapak Ibu Saudara, maka tidak ada alasan untuk kita malas. Tidak ada alasan untuk kita takut. Tidak ada alasan untuk kita putus asa. Kalau ada di sini yang mau melayani Tuhan. Saya bilang begini karena mungkin ada beberapa dari Anda yang merasa sudah telat, sudah nggak bisa. Hidupku terlalu banyak yang jahat, banyak dosa. Aku nggak layak, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak sekolah, aku begini, aku begitu. Tapi di sini tunjukkan kalau namanya kasih karunia, namanya rencana Tuhan itu pasti terjadi. Tapi bagaimana caranya ya? Oke, mungkin di sini sudah bilang saya mau dipakai Tuhan. Bagaimana caranya? Karena selama ini kata dipakai Tuhan itu kan sangat abstrak sekali ya. Bagaimana caranya kalau saya mau mulai melangkah, mau dipakai Tuhan? Pertama, Tuhan memakai kita dengan memanggil kita. Ya, saya cepat saja di sini. Pertama, Tuhan memakai kita dengan memanggil kita. Simpson punya panggilan. Hakim-Hakim 13 ayat 6 harus dibuka. Dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Sudah ada panggilan. Begitu juga sama seperti Tuhan punya panggilan untuk Simpson, Tuhan juga punya panggilan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Ada panggilannya, ada panggilannya. Makanya saya suka sekali Efesus 1. Saya bacakan saja. Efesus 1 ayat 10, kalau bisa bantu saya cepat ya. Efesus 1 ayat 10 berbunyi demikian. Efesus 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan sudah ada panggilan buat masing-masing dari kita. Ada seorang penulis, dia mengalami banyak cobaan dalam hidupnya, kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Dia punya teman, dan temannya ini datang kepada dia, temannya ini imannya hilang gitu. Dia merasa Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak adil gitu. Padahal orang ini adalah orang Kristen, mengalami krisis iman. Dan dia tanya sama hamba Tuhan ini, temannya ini, dia tanya 3 pertanyaan yang mungkin selalu orang percaya tanya tapi tidak pernah berani ucapkan. Dia tanya sama hamba Tuhan ini, kenapa kok Tuhan itu nggak adil? Saya sudah berdoa, saya sudah mencari Tuhan, tapi kok hasilnya tidak sesuai. Kok Tuhan nggak adil? Kok yang orang jahat sepertinya malah makmur begitu? Dia juga nanya, kenapa kok Tuhan diam saja? Aku sudah berdoa, aku sudah cari bimbingan Tuhan, tetapi kok Tuhan tidak jawab doaku. Dia bertanya, Tuhan di mana? Kok Tuhan sulit ditemukan? Padahal aku setia sama dia. Bapak Saudara, mungkin ini 3 pertanyaan yang kita juga sering ucapkan, tapi kita nggak berani mengakui. Bahwa kenyataannya adalah kadang-kadang kita menyanyi di gereja, kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita berusaha sungguh-sungguh sebagai orang Kristen di dalam kehidupan kita berkeluarga, bekerja, tetapi sulit kita menemukan Tuhan, benar-benar menemukan Tuhan. Kita melihat dunia tambah kacau, korupsi barusan ada di koran, ada ledakan di New York kalau saudara tahu. Kita lihat ketidakadilan di sana sini. Mana Tuhan kok nggak muncul? Pernah nggak sih saudara merasa seperti itu? Mana Tuhan? Kalau engkau begitu berkuasa, kok Tuhan tuh nggak lebih jelas gitu loh? Pernah nggak sih saudara merasa gitu? Kok Tuhan tuh nggak langsung aja menjahat, langsung sama petik gitu misalnya, ya kan? Aku berdoa minta gereja bertumbuh, kok nggak langsung gereja bertumbuh? Itu kan permintaan yang baik, ya kan? Mana Tuhan? Kok nggak dijawab? Mana kok Tuhan tak muncul?
Hamba Tuhan ini yang ditanya seperti itu, dia menjawab seperti ini. Dia bilang begini, Tuhan gak muncul. Coba lihat perjanjian lama. Laut terbelah, tiang awan, tiang api, roti mana. Kelihatan sekali kan Tuhan di perjanjian lama, kata dia. Malah di perjanjian lama Tuhan tuh sering banget muncul sampai orang Israel ketakutan ketemu Tuhan. Tuhan gak muncul. Lihat Yesus, dia bilang. Anak Allah sendiri turun, dia mengajar, dia menyembuhkan orang sakit, dia berteman dengan orang berdosa, dia mati tapi bangkit kembali. Tuhan tak muncul. Sekarang Tuhan ada, muncul lewat gerejanya. Maksudnya dia adalah lihat ada progresif gitu ya. Dari perjanjian lama, perjanjian baru. Sekarang Tuhan itu bekerja lewat gerejanya. Tuhan muncul. Hari ini cara utama Tuhan menunjukkan kehadirannya di dunia adalah lewat Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan memilih untuk mendelegasikan kuasanya dan berdiam di dalam kita orang berdosa. Ini hebat, Saudara. Tuhan bisa saja pakai cara perjanjian lama. Tuhan bisa saja pakai cara perjanjian baru zamannya Tuhan Yesus. Tapi dia memilih memakai kita yang lemah, kita yang berdosa, kita yang gak konsisten, kita yang banyak alasan. Tuhan memilih untuk pakai kita, gerejanya yang tidak sempurna, untuk membawakan agendanya. Tuhan mempercayakan kita dengan itu. Luar biasa sekali. Gereja Tuhan itu plan A-nya Tuhan. Gak ada plan B, gak ada alternatif lain. Anda dan saya adalah caranya Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Tidak ada yang lain, tidak ada institusi lain. Bukan pemerintah, bukan sekolah, bukan perusahaan, bukan institusi lain, tapi gereja. Itu rencananya. Dengan kata lain, Bapak Saudara, maksud saya adalah jangan cuma cari mujizat, karena Anda itu dipanggil untuk menjadi mujizat. Amin. Saya ulangi ya, jangan cuma cari mujizat, tetapi sebenarnya Anda itu dipanggil untuk menjadi mujizat. Menjadi mujizat. Tuhan juga memakai kita dengan meletakkan kita. Meletakkan kita. Yang pertama, Tuhan memakai kita dengan panggilan. Panggilan kita adalah diterangkan dunia, gitu ya. Kedua, Tuhan memakai kita dengan meletakkan kita. Meletakkan kita, maksudnya Dia menempatkan kita di posisi, di situasi, di masa di mana kita bisa melayani Tuhan dengan sesama, dan melayani Tuhan dan sesama kita. Tadi kan kita baca Simpson menikah karena egois, ya kan? Simpson menikah karena panca inderanya. Tapi kalau saudara baca juga lihat di Hakim-Hakim 14 ayat 4, saudara dengarkan saja. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Kita juga tahu kan, Simpson membiarkan rambutnya dipotong. Tapi menarik sekali ada komen di Hakim-Hakim 16 ayat 22. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Artinya apa? Sepertinya ada tangan misterius Tuhan. Di setiap kesalahan Simpson ada tangan misterius Tuhan yang mengantisipasi setiap langkahnya dia. Artinya Bapak Ibu Saudara apa? Begini. Dosa kita, kelemahan kita, bahkan keputusan yang salah sekalipun tidak pernah menghalangi kita, tidak pernah menghalangi Tuhan untuk memakai kita. Tuhan tetap bisa menggerakkan hidup kita, memakai kita untuk agendanya. Saya waktu pertama kali, saya sangat tidak apa ya. Waktu pertama kali Tuhan panggil saya, maksud saya sama sekali tidak menyangka kalau saya itu bisa dipanggil Tuhan begitu. Saya nggak nyangka begitu. Meskipun saya mulai sadar, biasa setelah selesai khotbah, Bapak Gembala bilang saya dari kecil orangnya baik, begitu kan, ya nggak pernah nakal. Tapi orang baik nggak pernah nakal bukan berarti harus jadi pendeta kan ya. Orang baik nggak pernah nakal, jadi customer service-nya juga bisa gitu kan, angkat telepon, dimarah-marahin orang gitu kan, baik, sabar gitu kan. Saya merasa saya ini bukan materi hamba Tuhan dari dulu, karena saya merasa saya orangnya pendiam. Ya, saya orangnya pendiam, saya orangnya penyendiri,
introvert saya ini. Saya nggak suka rame-rame, itu saya nggak suka. Karena di bayangan saya jadi gembala, jadi pendeta, itu yang rame gitu loh, yang bisa ngangkat suasana gitu. Haleluya, puji Tuhan gitu kan ya. Yang pokoknya sangat bersemangat. Saya bukan orang seperti itu. Secara karakter, kalau Bapak Saudara mengenal saya pendiam. Saya lebih suka baca buku daripada ketemu orang, kayak begitu. Saya juga orangnya saya merasa pribadi saya kurang ngomong, kurang mengorangkan gitu, kurang mau peduli sama kehidupan orang lain. Seperti yang saya bilang, saya punya kecenderungan adalah saya suka belajar. Karena emang dulu cita-cita saya sampai sekarang mau sekolah setinggi mungkin, saya mau jadi seorang profesor. Itu mimpi saya. Saya nggak nyangka mungkin lah Tuhan panggil saya ini orangnya pendiam, tidak peduli, nggak begitu peduli sama orang, dan kadang sombong juga begitu ya. Biasanya kan orang pendiam tuh kadang sombong biasanya sih. Dia merasa diam nggak banyak ngomong gitu, banyak baca. Saya orangnya analitik sekali. Mungkin bisa ketahuan dari khotbah saya. Jadi saya merasa nggak mungkin Tuhan panggil saya. Tapi luar biasa, saya sama sekali nggak menyangka. Yang terjadi adalah pada waktu itu gereja saya butuh orang gitu. Segitu aja mulainya. Gereja saya butuh pemusik. Saya pas lagi di situ. Dan pertama kali saya cinta pelayanan itu dari musik. Pertama kali saya masih ingat disuruh jadi WL. Saya kira nggak mungkin ya, pendeta saya namanya pendeta Hengki. Nggak mungkin om, nggak mungkin saya bisa jadi WL gitu. Saya ini pendiam, nggak mungkin jemaat tuh mau nyanyi, nanti malah jadi aneh gitu kan. Tapi hari itu saya masih ingat sampai jangan jelas sampai hari ini. Saya coba, dan waktu itu saya merasa pertama kali saya merasa, oh kok ternyata bisa ya. Gitu. Seakan-akan ada talenta tersembunyi yang saya temukan hari ini. Waktu itu saya ingat sekali, benar-benar kita bisa punya ibadah yang sangat baik. Nah, saya percaya bukan karena saya, karena Roh Kudus, tapi intinya adalah turun dari selesai ibadah saya merasa, kok bisa ya? Gitu. Saya yang pendiam, pemalu ini bisa mengangkat jemaat. Kok bisa ya? Seakan-akan ada talenta yang Tuhan keluarkan. Jadi saya meresponi itu, dan sisanya ya nanti kapan-kapan saya cerita lagi ya. Tapi intinya saya harap Bapak Ibu Saudara mengerti. Saya banyak kelemahan. Saya nggak nyangka sama saya Tuhan bisa pakai saya. Tapi saya meresponi kondisi saya pada hari itu. Ada orang yang membutuhkan saya. Ada masalah di sekitar saya. Nggak usah cari jauh-jauh, saudara. Cari di sekitar Anda. Ada alasan Tuhan menempatkan Anda di tempat ini. Ada alasan Tuhan di kota Madiun. Ada alasan ada seorang pengusaha, atau ada seorang yang punya toko, atau ada seorang arsitek, atau ada seorang mekanik atau apa. Ada alasannya. Coba cari bagaimana Tuhan bisa pakai, dan Tuhan rindu memakai saudara. Saudara kaget Tuhan itu bisa pakai Anda. Kelemahan kita bukan alasan, ya. Kelemahan kita bukan alasan. Yang ketiga, Tuhan memakai kita dengan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Setiap kali Simpson melakukan sesuatu yang luar biasa, selalu sebelumnya ada kalimat berkuasalah Roh Tuhan atasnya. Saudara bisa cek. Waktu dia mencabik singa, waktu dia mengalahkan orang Filistin, waktu dia mengikat ceritanya dia mengikat menangkap 300 anjing hutan. Pokoknya setiap aksi-aksi Simpson yang luar biasa, sebelumnya selalu ada kalimat berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Selalu dimulai dengan ini. Dengan kata lain, Tuhan selalu memperlengkapi orang-orang yang dia pakai. Kalau hari ini Anda bilang saya nggak bisa dipakai Tuhan, jawaban saya sebenarnya memang nggak bisa. Makanya Anda perlu Roh Kudus, gitu loh. Ya. Saudara boleh meremehkan diri Anda sendiri, tapi jangan saudara meremehkan Roh Kudus yang diam di dalam diri Anda. Amin. Saudara boleh merendahkan dirimu, minder, tapi jangan sekali-sekali merendahkan Roh Kudus yang dibeli Yesus untuk Anda. Dia bisa pakai Anda. Saya masih ingat sampai sekarang. Di gereja kami, kan gereja Indonesia ya, Bapak Saudara ya. Tiba-tiba ada satu bule, orang kulit putih. Ini kan gereja Indonesia. Tapi tidak tahu gimana ceritanya, dia cocok di gereja kita, di gereja kami, begitu. Dan dia bersama dengan kami, kira-kira sampai sekarang masih bersama dengan kami, gitu. Tapi pada waktu itu saya mengembalakan gereja itu, dan setelah
atau 5 bulan begitu ya, saya harus pindah ke gereja lain. Dan di antara semuanya, semua majelis pengurus dan jemaat bisa melepaskan saya begitu, karena mereka mengerti situasi saya. Yang paling marah itu orang bule ini, begitu tahu saya pergi, dia yang paling marah gitu. Dan dia ngajak saya ketemu, dia nggak terima, kok kamu pergi? Aku baru datang kok kamu pergi gitu. Kemudian dia mengaku, sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Kenapa memang? Dia bilang, karena kamu itu menurut aku adalah pendeta yang paling baik yang saya pernah temui di hidup saya. Wah, senang sekali kan saya. Kok bisa, ini orang bule loh, nggak masuk akal kan? Dan dia orang begereja, ini bukan sombong, ini benar, ini cuma cerita saat seadanya. Selama ini saya sudah ke gereja, tapi saya belum pernah menemukan orang yang kayak kamu. Waduh, waktu dikasih itu ya saya juga tambah susah gitu kan meninggalkan gereja. Tapi gimana? Nah, sampai sekarang saya bingung. Sebenarnya waktu saya pikir-pikir, kenapa ya orangnya nggak tahu apa-apa gitu. Saya nggak ngapa-ngapain secara spesial sama dia. Sungguh, saya nggak kasih ekstra spesial sama dia. Saya memperlakukan dia seperti jemaat yang lain. Tapi yang apa yang saya lakukan cuma satu. Setiap minggu saya khotbah, itu aja. Tapi lucu kan, ini kan orang bule. Saya khotbah bahasa Indonesia. Jadi dia itu, kalau saya khotbah, dia selalu duduk di paling belakang. Ada satu om yang menerjemahkan khotbah saya. Jadi yang dia dapat, saudara, itu nggak udah omnya itu belum tentu bisa menjelaskan dengan sempurna. Karena mungkin bapak saudara nggak mengerti kalau saya kadang-kadang ngomong kecepatan lah, atau kalau saya ngomong itu mungkin membingungkan lah. Nah ini si om itu nggak cuma harus mendengarkan saya, mengerti saya, menerjemahkan lagi. Saudara bisa bayangkan ya, mungkin pastilah, saya yakin pasti ada yang dia kagak ngerti begitu. Pasti saya yakin. Tapi orang ini bisa bertumbuh. Orang bule ini bisa merasa disentuh oleh firman Tuhan. Pengalaman itu meyakinkan saya bahwa Roh Kudus itu sungguh bekerja gitu. Meskipun dengan keterbatasan bahasa ya, keterbatasan pengertian, kok bisa loh orang ini yang budayanya beda, bahasanya beda, dia bisa diberkati. Jelas itu bukan saya, jelas itu bukan saya. Saya tahu sampai hari ini nggak mungkin, tapi karena saya dengan setia, sebisa saya menjelaskan atau saya cuma tahu Tuhan, aku cuma bisa khotbah, wes itu toh. Jadi aku khotbah aja ya Tuhan ya. Tuhan pakai itu. Tuhan pakai itu. Melebihi budaya, melebihi bahasa. Seakan-akan Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan. Begitu juga hidup Anda. Mungkin Anda di sini cuma bisa yang kecil-kecil, saya nggak tahu apa. Mungkin Anda cuma bisa bantu nganterin orang ke gereja. Mungkin Anda cuma bisa bantuin jaga anak sekolah minggu. Apalah, saya nggak tahu. Atau jangan terbatas dengan gereja, tapi di luar gereja apalah. Tapi kalau Anda lakukan dengan pengertian bahwa Roh Kudus memakai aku, saudara kan bisa lihat ada buahnya. Itu kehebatan Tuhan kita. Saudara boleh meremehkan diri Anda, tapi jangan pernah meremehkan Roh Kudus yang hidup di dalam Anda. Yang terakhir, ya, yang terakhir. Bagaimana Tuhan bisa pakai kita yang terakhir? Tuhan memakai kita dengan menggunakan kelemahan kita. Bagaimana akhir cerita Simpson? Masih ingat? Dia buta, ya kan? Ketangkep, buta, nggak bisa apa-apa. Dia harus dituntun oleh anak kecil. Bahkan, saudara, doanya pun egois banget. Ini ayat terakhir saya janji yang akan kita lihat dari Simpson ya. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali saja ya Allah, supaya apa? Dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Perhatikan, dia tidak minta Tuhan kasih kekuatan supaya aku bisa memuliakanmu, enggak loh, supaya aku balas mereka. Sampai matinya pun Simpson hanya peduli dengan kepentingan pribadinya sendiri, bukan dengan kehendak Tuhan. Dia cuma ingin balas dendam. Tetapi hasilnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Dengan kata lain begini, Simpson paling sukses saat dia paling lemah.
di saat-saat dimana dia paling gak bisa apa-apa, tanpa harapan, malah disitulah kuasa Tuhan bekerja. Cukuplah kasih karuniaku, kata Paulus, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Di mata dunia, kelemahan kita adalah kutub, tetapi di mata Tuhan, kelemahan kita bisa menjadi senjata yang Tuhan pakai kalau kita benar-benar berserah kepadanya, untuk mengubah hidup kita semakin mengenal Dia, untuk menunjukkan kepada dunia betapa indahnya, luar biasanya Tuhan kita. Tuhan bisa pakai orang yang seperti kita, yang selemah kita. Simson, perhatikan, mulai hidupnya mirip seperti Tuhan Yesus. Berita kelahiran oleh malaikat, diberi talenta luar biasa, dikhususkan untuk misi Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Ini kan semua kan sama sama Tuhan Yesus, ya. Tetapi hidupnya Simson berakhir sangat berbeda dengan Yesus. Obsesi Simson adalah dirinya sendiri. Obsesi Yesus adalah kehendak Bapaknya. Kerinduan Simson adalah memuaskan hasrat pribadinya. Kerinduan Yesus adalah menyelamatkan dunia dari dosa. Simson menghambur-hamburkan talentanya, sedangkan Yesus mencucurkan setiap energi, keringat, air mata, bahkan darahnya untuk kita. Simson mengorbankan dirinya karena egois, karena kepepet, untuk melindungi bangsa Israel cuma beberapa tahun aja. Sedangkan Yesus mengorbankan dirinya dengan kerelaan, dengan sukacita, untuk menjamin gereja Tuhan selama-lamanya berdiri. Mereka sangat berbeda, tapi persamaannya ini, jemaat Tuhan. Dan kita masuk ke slide yang terakhir. Persamaannya ini, keduanya dipakai Tuhan. Keduanya dipakai Tuhan. Hidup Simson, bawa pulang kalimat ini. Hidup Simson menghapus semua alasan Tuhan tidak bisa pakai kita. Kalau Tuhan bisa pakai Simson, Tuhan bisa pakai Anda. Hidup Yesus memberi semua alasan kita bisa dan kita mau dipakai Tuhan. Tuhan bisa pakai kita. Tuhan mau pakai kita. Amin. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Kita akan tutup dengan sebuah lagu karya terbesar. Boleh? Bisa ya? Kenapa saya pilih karya? Karena waktu saya dibawa, saya berpikir lagu apa yang kita bisa nyanyikan. Karya terbesar ini bicara tentang bagaimana Yesus adalah pengorbanan yang termulia, bagaimana Dia adalah harta kita. Saya rindu kita menyanyikan ini karena saat kita mengutamakan Yesus, saat kita melihat Yesus sebagai yang terbesar dalam hidup kita, maka disitulah kita bisa sadar bahwa kita bisa melayani, kita bisa dipakai, begitu ya. Kekuatan kita untuk melayani tidak datang dari kemampuan kita sendiri, tetapi datang dari Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Mari kita akan pujinya sama-sama sambil kita merenungkan apa yang Bapak Ibu Saudara sudah dengar hari ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu. Yesus tuh, semakin kita melihat Yesus, semakin kita akan dipakai. Saya percaya itu. Dari hati, biarkan pengorbanannya menjadi motivasi buat kita. Rindu mau dipakai Tuhan lebih lagi. Lihat apa yang Dia sudah lakukan buat saudara, sehingga kita bisa lakukan lebih lagi buat orang-orang kita, ya. Tidak pernah berubah kasih. Kasih-Mu, mari nyanyikan sama-sama. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak